Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahim ta'ala wa nafa'ana wa bikum fitraini amin. Ya hadrat asyikudu bilamin mahidin si Abdul Qadir Jilani Qatasawar sirahu bil barakahumul Quran al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah Pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sebelah hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya:
Manqabah ke-47. Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa buraq dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Saya segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain selain setan, si iblis, karena baik buraq maupun Jibril tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setan masih punya cara lain, katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Nyahlah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, awan mengumpal di angkasa dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan tudahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini ku halalkan bagimu segala yang haram. Syekh berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun berubah menjadi awan dan terdengar berkata dengan ilmunya dan rahmat Allah, engkau selamat dari titipanku, padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan. Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia setan. Jawaban beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram yang membuatnya tahu, sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Dari kesimpulan Manqabah ke-47 ini, bahwa di sini dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir selamat dari rahmatullah bukan karena ilmu, sebab ilmu itu banyak, ilmu kesaktian, bukan ilmu ma'rifatullah. Karena kalau ilmu ma'rifatullah itu dipenuhi oleh rahmatullah, karena apa? Karena Rasulullah memerintah memperbarui iman. Sebab kalau hanya ilmu saja, iblis pun lebih banyak ilmunya, karena iblis mantan wali Allah, dia paham ahli riwayat, ahli hadis, bahkan ahli Al-Quran, bahkan ahli bahasa. Oleh sebab itulah orang yang selamat di dunia ini dari pengaruh sihir, pengaruh pelet, dan pengaruh wali setan dan pengaruh dukun-dukun yang sok sakti, itu selamat karena rahmatullah, bukan karena ilmu kesaktian. Begitu pula orang yang samawa, itu karena rahmatullah, bukan karena ilmu kesaktian. Karena sebelum akad nikah kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti yang bersaksi itu siapa? Allah Ta'ala. Dan alam terbentuk karena siapa? Karena terbentuk Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad. Berarti yang bersaksi bukan hanya Allah Ta'ala, bukan hanya Nabi Muhammad, bukan hanya Al-Quran, tetapi alam beserta isinya yang menjadi saksi. Sehingga orang yang terjadi pembunuhan berarti dia terputus oleh rahmatullah. Karena kenapa bisa terputus? Karena di dalam doanya ketika akad nikah, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah berasal dari rahmat, berarti orang samawa itu tergantung pada rahmatullah. Karena kalau kita tidak memakai petunjuk dari Allah Ta'ala, kita pakai primbon, bisa meleset karena kita tidak. Walaupun semuanya orang yang bertasawuf itu belum tentu keturunannya wali, belum tentu titisannya wali, tergantung hidayahnya. Oleh sebab itu, kalau di akhir zaman untuk mencari pasangan, janganlah kesusu, tunggulah
waktunya. Karena di akhir zaman itu banyak fitnah itu dajjal. Karena di akhir zaman ini banyak fitnah itu dajjal, maka jangan kesusu. Orang yang kesusu bisa kemungkinan dia akan mengalami perceraian, perselingkuhan, bahkan pembunuhan. Oleh sebab itulah biarkanlah kalangan tasawuf yang mencarinya, yang tasawuf yang murni. Karena di akhir zaman banyak yang mengaku wali mursyid mukamin, dia mengkhianati wali mursyidnya kamil mursyid kamil mukamin. Karena ada wakil talqin yang mengkhianati wali mursyid kamil mukamin, berarti dia terputus dari sanadnya, dia terputus tanpa syarat. Oleh sebab itulah berhati-hatilah, jangan gegabah akhir zaman ini, janganlah kesusu. Biarkanlah wali mursyid, biarkanlah muridnya wali mursyid kamil yang tetap setia pada wali mursyid kamil yang mencari, terutama yang punya titisan waliwat seperti garis telapak tangan saya ini yang sebelah kiri. Mohon maaf, bukan mempamerkannya, karena saya memang keturunnya Kemal Bahar, bukan mempamerkannya, tetapi akhir zaman ini kita perlu dibuka supaya banyak orang yang antisipasi, tidak gegabah, tidak terpengaruh oleh godaan dukun dan tidak terberdaya oleh godaan dukun dan titisan dukun maupun keturunannya dukun, bahkan keturunannya wali setan atau titisannya wali setan, atau terjebak dalam dunia perdukunan atau terjebak dalam dunia wali setan itu. Karena syaratnya belajar kebatinan itu imannya harus kuat. Karena orang menikah itu bercampur aduk, karena rahmatullah itu luas, sehingga pada kisahnya Wali Songo itu tidak memandang siapa, karena tujuannya untuk menyebarkan syiar-syiar Allah. Oleh sebab itu bercampur aduk, ada yang keturunannya dukun. Berarti sama dengan sekarang di kalangan tasawuf itu tidak semuanya keturunannya wali wak dan bukan titis. Tak semuanya di kalangan tasawuf itu keturunannya wali wak dan tak semuanya titisan wali wak. Ada yang keturunannya dukun. Karena meskipun dalam dukun, tetapi kalau Allah sudah berkehendak menurunkan hidayahnya, pasti dia akan masuk ke kalangan tasawuf. Oleh sebab itu, kalau bukan waktunya, jangan gegabah, karena bisa Anda salah sasaran, bisa Anda terkena orang yang itu memakan ilmu hitam. Karena orang yang belajar ilmu hitam itu biasanya turun pada anak cucunya, pada akhirnya menyebabkan pembunuhan. Oleh sebab itu ilmu primbon dan palmistri tidak bisa digunakan untuk mencari pasangan hidup. Karena apa? Karena yang maha tahu Allah SWT, dan tak semuanya garis tangannya orang tasawuf itu sama. Oke? Tak semuanya orang tasawuf itu garis tangannya sama. Jadi pasrahkan pada Allah SWT. Karena bisa jadi orang yang buruk itu belum tentu dia tidak punya keturunan wali. Bisa kemungkinan dia mempunyai keturunan wali, dalam artian bercampur aduk antara keturunan wali dan keturunan itu dukun. Karena pada masa Wali Songo dia tidak memandang itu keturunannya siapa, tetapi Wali Songo itu menyebarkan melalui raja. Dan sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, yaitu yang harus disentuh pertama adalah seorang raja. Berarti tak semuanya keturunan raja itu keturunan yang wali. Bisa ada sebagian keturunannya wali, ada yang titisannya wali, ada
keturunannya dukun seperti itu. Karena tak semuanya anak-anaknya itu sama, antara anak yang pertama, anak kedua, dan anak ketiga, dan anak keempat, bahkan anak yang seterusnya itu tidak sama. Oleh sebab itu jangan kesusu, pasrahkan pada Allah Ta'ala, jangan terperdaya dengan kasapnya letrek, karena kasap letrek itu dari bangsa jin. Jangan terpengaruh oleh ilmu ain itu. Makanya orang yang punya ilmu ain tidak semawa, jelaslah, karena orang yang imannya kuat itu pasrah pada Allah Ta'ala. Dengan orang yang punya letrek pasti cerai, malahan dia letrek karena kasatnya dari jin, itu pasti tepat pada orang yang punya ilmu hitam. Nah, kalau itu turun pada anaknya bahaya, bisa-bisa anaknya itu meskipun anaknya bisa sholat 5 waktu rajin, bisa-bisa dia bisa membunuh pasangannya, kecuali dia mendapatkan hidayah, ditakdirkan untuk masuk di dunia tasawuf. Karena orang tariko itu yang melalui petunjuk, melalui istikharah, bisa kemungkinan yang bisa membantu orang itu. Tetapi dia memberi arahan terlebih dahulu, Oleh sebab itulah jangan gegabah. Maaf, bukan ingin mempamerkan, bukan merendahkannya, tapi ini antisipasi, karena kita tidak tahu kita itu turunnya siapa, dan itu. Karena banyak di akhir zaman ini banyak pembunuhan. Nah, kalau kita nekat, ya kalau cuma cerai, selingkuhi itu masih penting. Kalau dibunuh, nah itu misalnya kita kan makhluk ciptaannya Allah Ta'ala, mesti pengetahuan kita itu terbatas. Ya kembalikan pada zat yang maha tahu, yaitu Allah SWT. Oleh sebab itu jangan gegabah untuk di akhir zaman ini. Oke, hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kesalahan saya, kehilafan saya, kebodohan saya. Karena saya ini sangat bodoh, karena tidak pantas menyampaikan ini sebenarnya, karena saya ini pendosa dan saya tidak pantas menyampaikan ini. Tetapi saya mengharap ridho Allah Ta'ala dengan barokahnya manaqib ini, menyampaikan manaqib ini, kita bisa sampai menjadi wali-wali yang ma'rifatullah. Al-khidmat bil barakah wal karomah, Syekh Abdul Qadir Waliullah wa bisafat Rasulullah, kita juga bisa sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, dan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, memandang Allah Ta'ala di akhir zaman, di akhirat nanti. Karena tujuan kita, nikmat yang terbesar adalah memandang Allah Ta'ala dibandingkan kita mendapatkan surga. Karena yang nikmat terbesar adalah memandang pemilik surga, bukan memandang surga. Ya, nikmat terbesar itu bukan memandang surga, bukan tempat tinggal di surga, tetapi paling besar itu di dalam surga itu memandang pemilik surga. Oleh sebab itu orang yang paham ma'rifatullah bukan hanya masuk surga, tetapi memandang pemilik surga, bukan tujuan untuk mendapatkan surga. Karena tujuan sebenarnya adalah mendekatkan diri, ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya Rasulullah, yang dibawa Rasulullah hanya 3, Islam, iman, ihsan. Ihsan seolah-olah memandang Allah. Jika tidak bisa memandangnya bersama-sama dengan orang yang sudah sampai, karena dia yang sudah sampai, dia akan menghantarkan lebih dekat kepada Tuhannya, sehingga kita ketika sholat kita bisa
khusyuk. Oleh sebab kita dianjurkan berguru pada wali mursyid kamil mukamil yang asli, supaya kita bisa sampai ma'rifatullah. Karena orang yang sampai ma'rifatullah berarti dia wali, walaupun sebenarnya yang tidak sampai pada dia itu ada wali tanpa amal. Karena yang dipandang Allah Ta'ala itu kolbunya, bukan ucapan lisan dan bukan perbuatan. Karena ada seorang wali yang bertobat sehingga dia itu kan, kalau masuk surga berarti kan wali Allah. Jadi orang yang bertobat lalu dia tidak sempat melaksanakan yang 5 waktu, melaksanakan perintahnya, itu seperti di kisahnya suatu jalan itu dia meninggal dan dia masuk surga, berarti itu wali Allah tanpa amal. Seperti itu kalau bertaubat. Hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.